Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan untuk kita duduk dan insya Allah menyerap berbagai informasi dan pengetahuan. Kiranya semua itu menjadi amal solih bagi kita dan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita sampaikan selawat dan salam kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, pengurus BKM yang sama-sama kita hormati. Pembicaraan kita pada 2 minggu yang lalu tentang ilmu laduni. Secara khusus malam ini kita akan menyambung kajian tentang itu. Saya sudah coba menulis, nanti kekurangannya saya akan lengkapi sedikit lagi, karena ternyata setelah ditulis cukup panjang jadinya. Judul yang saya tulis di Facebook adalah Adam dan Ilmu Laduni. Kenapa Adam yang kita buat contoh? Karena sedikit ada kontroversi soal Allah mengajari Adam nama-nama. Tapi nanti kita jelaskan. Bagi yang mau buka, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Adam, seperti diceritakan oleh Al-Quran, adalah orang yang berilmu. Dari mana kita tahu? Karena dia diajari oleh Allah. Tetapi seperti yang sudah kita sampaikan pada sebelum-sebelumnya, bahwa pelajaran yang diterima oleh Adam alaihissalam itu tidak sama dengan pengajaran atau pelajaran yang kita terima. Di mana bedanya itu nanti kita jelaskan. Kalau Adam itu disebut manusia pertama, maka kita punya satu keyakinan bahwa tentu kitab belum ada saat itu. Kalau dikatakan bahwa kitab itu adalah sumber ilmu, Al-Quran itu sumber ilmu. Tentu Quran belum ada, tentu Zabur belum ada, Taurat, Injil juga belum ada, Suhuf juga belum ada. Bahkan semuanya belum ada. Yang ada itu baru Adam sendirian saja, manusia pertama. Karena dia manusia pertama, tentu dia tidak memerlukan kitab.
Karena kitab itu nanti akan diajarkan kepada orang lain, sementara yang diajar itu belum ada. Karenanya ilmu Nabi Adam alaihissalam bukan ilmu kitab. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Tidak ada ilmu kitab yang dipelajari oleh Nabi Adam alaihissalam karena kitabnya belum ada. Kitab itu dari mana? Kitab itu wahyu. Lalu dari mana Adam mendapatkan ilmu ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia itu Allah, 'allama Adam, mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama semuanya. Yang pertama yang mau kita pahami adalah bahwa Allah mengajari Adam. Kalau Allah mengajari Adam, itu artinya tidak ada perantara antara Adam dengan Allah. Ilmu yang tidak ada perantara antara kita dengan sang pemilik ilmu, itu namanya ilmu ladun. Bapak Ibu, yang kita pelajari ini adalah materi tentang tasawuf. Tasawuf itu kita pelajari, nanti ada tulisannya, ada kitabnya, kalau mau nanti boleh dicek. Ada literaturnya. Jadi ilmu kita ini bukan ilmu kategori ketiga. Kategori ketiga adalah ilmu laduni. Ilmu yang kita pelajari malam ini juga bukan kategori kedua, ilmul wahab, bukan. Melainkan masuk dalam kategori pertama yang kita bicarakan sekitar sebulan yang lalu, yang disebut dengan ulum al-kasbiyah. Ilmu yang diperoleh, yang dicari dengan usaha, upaya. Maka yang harus dipahami terlebih dahulu adalah ilmu yang diajarkan pada Nabi Adam alaihissalam masuk kategori ketiga. Ilmu laduni, ilmu yang diperoleh secara langsung. Dari mana itu kita dapatkan? Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi Asy-Syadzili itu dalam kitabnya Haqaid At-Tasawuf menjelaskan begini, saya baca saja ya. Walaqad samma as-sufiyyatul ilman natija minal ilhami ilman ladunniyan. Kaum sufi telah memberi nama ilmu yang bersumber dari ilham. Ilham itu pasti dari Allah. Ada nggak ilham dari selain Allah? Oh tidak. Jadi kalau orang dapat wangsit itu dapat ilham bukan? Bukan. Itu bukan ilham. Ilham itu secara umum. Untuk khususnya kepada Nabi dan Rasul itu disebut wahyu. Kalau kita dapat, kita nggak disebut dapat wahyu. Nggak boleh kita mengatakan kita dapat wahyu. Nanti kayak siapa itu yang mengaku Nabi itu? Musaddiq siapa? Ya, Lia Eden. Saya pernah ketemu dengan sepupunya Lia Eden. Dan saya tahu kenapa Lia Eden itu menyimpang. Sepupunya waktu itu minta kepada kita agar memberikan
semacam mau'izah. Sebab awalnya Lia Eden itu dipengaruhi oleh seseorang yang dianggap punya kemampuan, padahal itu dari jin. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mengaku dia punya kemampuan, yang gaib maksudnya. Kalau orang betul-betul punya karomah, itu cirinya. Bapak Ibu, kalau orang betul-betul punya karomah, maka dia tidak akan pernah tunjukkan karomah itu kepada siapapun. Kecuali terpaksa. Sekali lagi, kecuali terpaksa. Mukjizat juga begitu. Kapan Nabi Musa membelah laut? Sekali, 2 kali, 3 kali? Tidak, hanya sekali saja. Kenapa? Karena terpaksa oleh keadaan. Maka dia keluarkan apa yang Allah berikan kepadanya. Karomah juga begitu. Karomah itu tidak akan ditunjukkan oleh orang yang punya kecuali sangat terpaksa. Atau ada satu lagi, kecuali untuk orang yang akan dia ajarkan. Karena boleh jadi akan ada sesuatu yang akan dia ajarkan itu berhubungan dengan alam gaib. Tapi kita lanjut dulu. Kata Syekh Abdul Qadir, hasilan bimahdhi fadlillahi wa karamihi bighairi wasitati ibaratin. Ilmu laduni itu hasilan bimahdhi fadlillah, dihasilkan semata-mata karena karunia Allah, karena kemurahan Allah. Karena karunia dan kemurahan Allah. Fadlillahi wa karamihi bighairi wasitati ibaratin. Dan ilmu yang Allah berikan itu semata-mata karena karunia dan karomahnya, itu tanpa perantara ungkapan apapun. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir ini itu jelas menunjukkan bahwa ilmu yang diajarkan pada Nabi Adam adalah ilmu laduni. Nanti kita jelaskan mengapa pemahaman orang selama ini dianggap tidak tepat soal yang diajarkan kepada Adam. Kita sambung dulu. Qala ba'duhum ta'allamna bila harfin wa sawtin. Sebagian ulama tasawuf berkata, kami telah belajar tanpa huruf dan tanpa suara. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Adam itu diajari Allah seperti kita belajar, salah. Karena ilmu laduni itu diajarkan tanpa huruf, tanpa suara. Bagaimana itu? Kalau dalam tasawuf itu namanya pembicaraan ruhani. Kalau dalam bahasa Medan itu namanya bicara dari hati ke hati. Tanpa huruf, tanpa suara. Pengantin baru biasanya sering melakukan itu kalau di depan mertua. Masih ingat gak? Bapak-bapak masih ingat gak? Pernah melakukan itu di depan mertua. Mau bicara sama istri tapi di situ ada mertua. Namanya pengantin baru. Mungkin dia mau makan, bukan yang lain-lain. Mungkin mau makan. Dia kasih kode sama istrinya.
Ada hurufnya nggak? Wah ada. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi bisa dipahami ilmu laduni itu? Bisa. Kalau suami pulang kerja, udah capek, lalu dia haus dan dia tak mau bicara. Dia bisa nggak minta air putih, minta air minum sama istrinya tanpa bicara sepatah pun bisa? Bisa kali pun. Datang itu mah. Jadi payah nggak memahami ilmu laduni itu? Enggak payah memahaminya. Saya kasih contoh semudah-mudahnya sehingga kita paham. Oh, tapi bukan seperti itu ya, bukan. Kira-kira kita ingin mengatakan bisa orang bicara tanpa huruf, tanpa suara itu bisa. Belajar tanpa huruf, tanpa suara bisa. Itu makanya ulama tasawuf itu punya satu keyakinan bahwa Abu Bakar As-Siddiq belajar sama Rasulullah itu hanya 1 hari saja. 1 hari saja. Dan begitu 1 hari, plak, itu imannya Abu Bakar, kata Nabi, kalau ditimbang dengan seluruh imannya orang lain, lebih berat imannya Abu Bakar. Jadi belajarnya 1 hari. Belajar model seperti ini itu tanpa huruf, tanpa suara. Bisa dengan yang lain nggak? Bisa. Kita lanjut dulu. Qara'nahu bila sahwin wa fawtin. Kami telah membacanya tanpa lupa dan tanpa hilang sama sekali. Itu kelebihan dari ilmu laduni. Jadi kalau sudah belajar ilmu laduni, maka yang dipelajari itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lupa sampai kapanpun. Yakni bitariqil faydil ilahi wal ilhamir rabbani. La bitariqit ta'limil lafzi wat tadrisil qawli. Ilmu laduni itu tidak melalui ta'lim lafzi. Ya, kalau saya bicara ini namanya ta'lim lafzi. Kalau tadris qawli itu hampir sama sebetulnya dengan ta'lim lafzi. Jadi ada pembicaraan, ada suara yang kita dengarkan. Kenapa? Karena bitariqil faydil ilahi. Ilmu laduni itu belajarnya dengan limpahan ilahi. Al-fayd al-ilahi. Limpahan itu apa? Limpahan itu untuk memudahkan contoh saja. Bapak Ibu, kalau kita masak air kan panas itu. Begitu dia panas, yang terjadi apa? Menggelegak. Kalau dibiarkan tetap panas, maka melimpahlah airnya. Itu namanya al-fayd. Itu melimpah namanya. Limpahan itulah yang diserap oleh orang yang belajar ilmu laduni. Wal ilhamur rabbani. Itu yang kita sebut tadi di awal. Ilham rabbani itu adalah ilham yang betul-betul bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu yang dipelajari, yang diajarkan kepada Nabi Adam itu adalah tentang alam ini, tentang nama-nama yang ada di alam ini, kita perlu bertanya, apa memang iya? Apa memang iya itu yang diajarkan? Kalau itu yang diajarkan, maka itu masuk kategori ilmu pertama. Itu ilmu yang rendah. Karena kategori ilmu yang tinggi itu adalah
masuk yang kedua ilmu wahab, dan masuk yang ketiga ilmu laduni. Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 65 itu menyebut istilah laduni. Bapak Ibu bisa lihat nanti. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Min ladunna ilma itu kemudian diserap menjadi ilmu laduni. Dalam surah Kahfi, siapa yang diajarkan oleh Allah ilmu laduni? Dalam surah ini yang diajarkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dan dalam tasawuf, secara umum dalam Islam ada 4 nabi yang masih hidup saat ini. 2 di langit, 2 di bumi. Ada yang masih ingat? 2 yang di langit yang diangkat oleh Allah. Yang pertama Nabi Idris alaihissalam, lalu yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Untuk di bumi itu juga ada 2. Yang pertama Nabi Khidir alaihissalam, yang kedua Nabi Ilyas. Nabi Khidir itu menurut sebagian ulama menguasai air, menguasai lautan, dan Nabi Ilyas itu menguasai daratan. Kalau dalam tasawuf, mereka-mereka yang sudah sampai pada tingkat wali, mereka itu akan bertemu atau dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Karena Nabi Khidir akan memberikan sesuatu kepada mereka-mereka itu. Dan itu dipercaya oleh para ulama tasawuf. Bapak Ibu nanti silakan baca dalam beberapa kitab tasawuf, misalnya Futuhat al-Makkiyah, Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi mengatakan pertemuan dia dengan Nabi Khidir itu terjadi sebanyak 3 kali. Nabi-nabi, ulama-ulama yang lain berapa kali? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya boleh mengatakan, boleh tidak saya bicara? Saya mohon izin kalau ada beberapa kalimat saya ini yang tidak masuk di akal. Tapi saya sampaikan karena ini memang bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu. Salah seorang di antara ulama tasawuf yang ada di Medan ini, saya pernah ketemu dengan beliau itu. Beliau itu pernah mengatakan pada saya begini. Ketika beliau dan istri itu menunaikan umroh beberapa tahun yang lalu, beliau bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu adalah Khidir alaihissalam. Seseorang itu adalah Khidir alaihissalam. Ketika dia ketemu, di situ ada pembelajaran yang disampaikan. Jadi saya sudah pernah sampaikan di sini bahwa nanti kalau Bapak Ibu berangkat umroh, kalau tidak ada kegiatan apapun, sudah baca Quran, sudah zikir, sudah duduk saja menghadap Ka'bah. Duduk saja menghadap Ka'bah. Karena duduk menghadap Ka'bah itu adalah ibadah. Tapi kosongkan batinnya. Kalau Bapak Ibu tanya gimana cara ngosongkannya, itu yang perlu pelajaran panjang itu. Tataplah Ka'bah itu dengan kekosongan hati, tapi sekaligus menghadirkan kolbu. Kalau Allah izinkan, maka nanti kita akan ketemu dengan berbagai macam karunia Allah di depan Ka'bah itu. Dan beliau yang cerita pada saya ini adalah
beliau mengatakan beliau ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Saya lanjut dulu. Imam Al-Junaid itu salah seorang di antara ulama tasawuf yang sangat terkenal. Beliau mengatakan ilmu laduni itu hanya dikaruniakan kepada orang-orang yang kolbunya selalu zikrullah. Saya ada grup tasawuf, tapi kadang-kadang pembicaraan tasawuf di situ terlalu tinggi. Begini, dalam tasawuf hakikat, zikrullah itu tidak lagi menyebut, tidak lagi membaca, karena dia sudah masuk dalam kategori sir. Sir itu rahasia. Salah satu metodenya adalah metode nafas. Jadi kalau orang berzikir dengan nafasnya, nanti dia akan masuk pada sir, dan itu tanpa bacaan. Kalau orang membaca, itu artinya dia sedang berproses berzikir kepada Allah. Apakah boleh ditinggalkan? Bagi orang awam tidak boleh, karena membaca itu adalah bagian dari cara untuk mendapatkan zikrullah. Kita lanjut dulu. Pertanyaan pentingnya adalah apa yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ayat 31 surah Al-Baqarah itu jelas-jelas mengatakan yang diajarkan kepada Nabi Adam itu adalah asma wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan sebagian mufassir mengatakan bahwa asma itu adalah nama-nama benda. Saya mengutip dua kata. Yang pertama, para ahli tafsir mengatakan asmaul asya. Yang kedua, para ulama menyebut namanya asmaul musammiyat. Pokoknya segala yang punya nama itu dijelaskan. Segala yang ada itu disampaikan, kira-kira itulah yang diajarkan, kira-kira itulah ilmu yang didapatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi saya tadi katakan begini, boleh nggak kita kritisi itu? Ada 3 hal pertanyaan kalau kita ingin mengkritisinya. Pertama, jika asma itu adalah nama-nama benda di muka bumi, pertanyaannya, apakah benda-benda tersebut sudah ada pada saat Nabi Adam diciptakan? Apalagi kalau yang diajarkan itu adalah benda-benda yang adanya sekarang pada masa modern, yang dulu tidak ada sama sekali. Pesawat, kereta api, laptop, handphone, itu kan baru hitungan 10-20 tahun, ya kan? 30 100 tahun lah kita katakan. Adakah Adam itu diperkirakan 10.000 tahun yang lalu? Adakah benda-benda itu saat itu? Pasti tidak ada. Kalau tidak ada, benda itu tidak ada, untuk apa diajarkan kepada Adam? Nama-nama benda itu untuk apa diajarkan? Bendanya tidak ada. Yang kedua, jika asma itu adalah nama-nama benda di langit dan di surga, untuk apa Adam mendemonstrasikan asma itu di depan malaikat? Iya kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Adam kan mendemonstrasikan nama-nama itu. Kalau asma itu adalah nama-nama benda di langit, nama-nama benda di surga, untuk apa dikasih tahu sama malaikat?
Karena malaikat itu sudah ribuan tahun sebelum Adam lahir, mereka sudah ada. Mereka sudah ada, udah tahu mereka semuanya. Nggak lagi malaikat takjub kalau gitu, iya kan? Yang ketiga. Jika asma itu adalah nama-nama benda, dan benda itu adalah makhluk, dimanapun benda-benda itu berada, pertanyaannya, mengapa dan untuk apa Allah mengajarkan nama-nama makhluk kepada Adam? Padahal makhluk itu pasti lebih rendah daripada Khalik. Untuk apa Allah mengajarkan nama makhluknya? Sedangkan yang sempurna, yang agung itu adalah namanya. Al-Asma'ul Husna. Karena itu dalam tasawuf, tafsir dalam kecenderungan soal asma adalah Al-Asma'ul Husna. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah nama-nama Allah. Kenapa? Karena namanya Maha Agung. Itu yang diajarkan. Yang saya sampaikan pada pertemuan lalu sepintas tentang Ar-Raqib. Sebelum kita bicara Ar-Raqib, ada nama Allah Sami', Basir, ya. Basir itu nama Allah. Basir itu artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat itu artinya apapun yang ada di alam semesta ini itu dilihat oleh Allah. Suara apapun yang ada di alam semesta ini, baik suara yang paling rendah sampai suara paling tinggi, dengan namanya Sami', Allah dengar semuanya. Allah dengar semuanya. Dalam tasawuf ada 3 ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada seorang wali, dan itu bertahap. Yang pertama itu adalah Allah akan buka pendengarannya. Allah akan buka pendengarannya. Maka dia akan mendengar suara. Kita yang berada di dalam masjid ini, Bapak Ibu pasti dengar suara saya karena saya pakai mic. Tapi begitu saya jauhkan mic, boleh jadi yang paling ujung itu tidak dengar suaranya. Nah, itu kira-kira begitu. Boleh jadi yang di ujung tak dengar suara. Tapi kalau Allah buka pendengaran kita, kalau bahasa mudahnya pendengaran batin kita, pendengaran kolbu kita, maka kita akan mendengar suara. Apapun yang mau kita dengar itu akan terdengar. Kalau Bapak Ibu yang rumahnya berada di komplek, maka rumahnya tidak jauh dari sini pasti. Sejauh-jauhnya paling ada 1-2 kilo paling jauh ya, keliling komplek ini. Kedengaran nggak suara orang di rumah bicara? Enggak lah, enggak. Tapi kalau Allah memberikan ilmu, namanya As-Sami'. Kalau Allah berikan itu, maka orang itu akan mendengar suara yang tak terdengar oleh orang lain. Bukan hanya itu. Bukan hanya yang bersuara lewat mulut, lewat lisan, bukan. Dalam hati kita itu ada pembicaraan. Yang di dalam hati kita itu bisa terdengar kalau Allah membuka pendengaran batin kita. Begitu juga dengan basir.
Yang saya berikan contoh kemarin itu Raqi. Saya sempat cari tafsir tadi. Yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh Siti Zulaikha. Apakah Nabi Yusuf tergoda? Jawabannya ya, tergoda. Dari mana itu? Dari ayat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan itu tidak disebut namanya, tapi kita tahu namanya Zulaikha dari tafsir. Sungguh perempuan itu memiliki keinginan kepada Yusuf. Bapak Ibu nanti coba cek berapa kali Allah memulai ayat dengan laqad. Laqad itu ada dua taukid di situ. Pertama lam, yang kedua qad. Kadang-kadang ayat itu hanya dimulai dari qad. Qad aflahal mu'minun. Itu taukidnya satu, qad. Kapan Allah menyebut dua kali? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika Allah bicara tentang manusia, penciptaan manusia, Allah menyebut dua kali. Apanya yang dua kali? Kalau bahasa kita itu, penguatan dalam pembicaraan itu, kita kan pakai kali. Mana ada kalau di luar Medan orang kalau menyebut kali pasti bukan artinya besar, banyak, ya kan? Bukan, pasti konotasinya sungai. Pasti konotasinya itu. Tapi kalau orang Medan bilang kali, itu menunjukkan yang dia bilang itu penguatan. Uish, besar kali woi. Kali itu menunjukkan namanya sighat mubalaghah. Lam dan qad itu menunjukkan kalimat itu. Jadi ketika Allah mengatakan walaqad hammat bihi, perempuan itu memang sungguh-sungguh mau dengan Yusuf alaihissalam. Sementara Yusuf wa hamma biha, enggak pakai walaqad, enggak pakai qad. Jadi tergodakah Nabi Yusuf? Yes, tergoda. Tapi karena Nabi Yusuf itu adalah orang yang disebut oleh Al-Quran sebagai ibadinal mukhlasi, hamba-hamba kami yang ikhlas, kata Allah. Maka Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Allah jaga Nabi Yusuf. Ayat yang bicara itu tentang ini nanti Bapak boleh, Ibu boleh buka dalam surah Yusuf ayat 24. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Nanti dalam tafsir kita akan temukan bahwa Nabi Yusuf itu ketika walaqad ra'a burhana rabbi, sungguh Nabi Yusuf itu melihat tanda, bukti, dalil dari Tuhannya. Dalam tafsir nanti dikatakan begini, misalnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Muhammad Ibnu Sirin, Al-Hasan, Qatadah, Abu Salih,
Ad-Dhahhak, Muhammad ibnu Ishaq dan lain-lain. Banyak ahli tafsir yang mengatakan itu. Apa kata mereka? Yusuf itu melihat wajah ayahnya. Yusuf itu melihat wajah ayahnya. Coba, kita dulu masih kecil-kecil, jangankan suara ayah kita, berdehem saja ayah tuh, berani kita. Ada air di meja, airnya air minum ayah, air teh manis. Kita suka dengan minuman itu. Kita dekati pelan-pelan. Begitu tangan kita sudah mau ngambil ayah, suara ayah tuh berdehem. Jadi kita ambil. Oh, menggeletar kita. Tak jadi kita ambil. Kenapa? Dengar suaranya. Dengar suaranya saja. Bayangkan Nabi Yusuf itu sudah punya keinginan melakukan na'udzubillah sesuatu, tapi dia lihat ayahnya. Jadi dia berbuat? Tidak jadi. Itu tafsir mengatakan. Dan saya katakan begini. Seseorang kalau dia diajarkan oleh Allah nama Ar-Raqib, yang mengawasi, menjaga, meneliti, maka orang itu akan menjaga siapapun yang diamanahkan oleh Allah kepadanya untuk dijaga. Dan seorang ayah punya amanah dari Allah untuk menjaga anak kandungnya. Padahal dalam riwayat diceritakan bahwa tempat tinggalnya ayah Nabi Yusuf dengan Yusuf itu jaraknya berapa bulan perjalanan? Tapi itulah menunjukkan bahwa orang yang Allah titipkan nama Ar-Raqib kepadanya, dia akan bisa menjaga orang yang berada dalam pengawasannya. Kenapa saya yakin soal ini? Karena saya mengalami berbagai macam kejadian soal ini. Saya akan ceritakan tapi waktunya sudah habis. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Secara khusus nanti kita bicara tentang ilmu laduni yang ada pada Nabi Khidir alaihi salam dalam surah Al-Kahfi pada pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada kita tutup. Silakan Pak. Dalam asma Allah itu ada kata-kata yang artinya dalam bahasa Indonesia sama, diartikan sama dalam bahasa Indonesia. Saya tahu dalam bahasa Arab sama atau tidak, tapi bunyinya berbeda. Ada 4 atau 5 asma Allah yang dalam bahasa Indonesia artinya sama, tapi bunyinya berbeda. Kira-kira apa maknanya? Misalnya apa Pak? Pernah sama-sama kita baca di sini ada 4 atau 5 asma Allah yang bunyinya berbeda, tapi dalam bahasa Indonesia artinya sama, persis sama. Contoh mungkin Basir masuk salah satunya. Apa Pak? Ya? Ajib. Majid ya, Majid dengan ya begini. Salah satu kelemahan bahasa kita adalah kurangnya kosakata kita untuk menjelaskan satu kata dalam bahasa Arab. Itu kelemahan bahasa kita. Itu jugalah kenapa kata ruh dan nafsu itu terjemahannya sama, jiwa.
Kenapa? Karena tidak ada bahasa Indonesia arti ruh itu tidak ada. Ruh itu diterjemahkan ruh juga. Nafsu tidak diterjemahkan dengan jiwa secara persis, tapi dengan beberapa terjemahan-terjemahan lain. Begini, kalau kita ketemu dengan nama-nama yang terjemahannya sama, saya berharap nanti Bapak Ibu silakan cek langsung. Gak apa-apa kita belajar dengan Mbah Google aja. Sebetulnya makna dasarnya itu apa? Ambil makna dasarnya. Nanti kita akan ketemu. Al-Wahid, Al-Ahad mungkin diterjemahkan sama, yang Maha Esa, tapi artinya tidak sama. Kenapa? Karena bahasa kita tidak bisa mengungkapkannya dengan baik. Mungkin itu kelemahan bahasa kita. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang lain, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahmal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.